Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo. Selamat datang di ruang belajar. Percaya nggak? Hanya dengan mengubah kata, kita bisa menjadi lebih mudah kaya. Mungkin kalian bertanya, emang bisa? Emang benar hanya cukup dengan memperbaiki kata-kata kita, hidup kita akan berubah? Ya, benar. Kalau kamu penasaran, yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak sahabat ruang belajar untuk bergabung di kelas kuantum afirmasi. Di kelas ini kita akan mempelajari bagaimana caranya dengan mengubah kata, dengan memperbaiki cara kita menyampaikan sesuatu, cara kita menggunakan self-talk kita, maka semua akan lebih mudah. Gimana cara bergabungnya? Caranya mudah, temukan link pendaftarannya pada deskripsi video ini. Oke, kita lanjut pada pembahasannya. Setiap hari ada begitu banyak kata yang kita dengar dan kita sampaikan. Beragam kata itu punya 1000 makna. Bahkan satu kata yang disampaikan oleh seseorang bisa jadi menyakiti kita, bisa jadi juga menyenangkan kita. Bahkan kata yang sama akan kita persepsikan berbeda. Itulah kekuatan kata. Kita tahu bahwa kata-kata itu mampu mengubah dunia. Kata-kata itu mampu menggerakkan segalanya. Dan termasuk mengubah hidup kita. Ketika kita sering mengatakan, ini sulit. Apa yang ada di pikiran kita? Ya ini sulit. Lantas apakah kita akan bergerak? Enggak. Kalaupun bergerak, kita akan bergerak dengan ragu. Kata sulit yang kita sampaikan membuat semuanya berubah. Pikiran kita berubah, tindakan kita berubah. Satu masalah yang sama ketika ada orang lain mengatakan, ini mudah. Maka gerakan yang dilakukan oleh orang tersebut untuk menyelesaikan masalah yang sama, pasti juga berbeda. Mereka yang mempersepsikan ini sulit dengan mereka yang mengatakan ini mudah, akan bertindak dengan cara yang berbeda. Maka di titik ini, perubahan kata akan mengubah segalanya. Apakah semudah itu? Tentu saja semua butuh proses. Tapi, sadar atau tidak, kata-kata yang sering kita sampaikan selama ini, itulah yang menciptakan realita kita. Logikanya begini, ketika kamu mau melakukan sesuatu, kemudian kamu mengatakan, sepertinya saya nggak bisa. Sementara ada orang lain yang mengatakan, pasti saya bisa. Pertanyaannya, siapa yang lebih mudah untuk meraihnya? Siapa yang akan punya persistensi? Kekuatan untuk bertahan, apakah dia yang mengatakan mudah atau dia yang mengatakan sulit? Mungkin kalian semua akan mengatakan, yang mengatakan sulit dan yang mengatakan tidak bisa, mereka punya potensi sama-sama gagal. Sementara yang mengatakan mudah, mereka akan punya potensi untuk lebih kuat dalam bertahan. Tentang berhasil, semua memang butuh proses. Ada beberapa kata yang harus kita cermati. Ada beberapa kata yang harus kita perbaiki. Setidaknya kata-kata yang kita sampaikan itu akan mencerminkan apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang menjadi keyakinan kita. Dalam proses memperbaiki kata, simpelnya kita membagi kata itu menjadi 2 versi. Versi pertama, kata yang menghambat. Versi kedua, kata yang membuat kita mampu mempercepat dan memperbaiki proses pencapaian kita. Kata-kata yang menghambat itu yang seperti apa? Mungkin teman-teman sering mengatakan, kayaknya ini sulit. Kayaknya ini nggak mungkin. Kayaknya ini nggak mudah. Kata-kata kayaknya ini sulit, kayaknya ini nggak mungkin, kayaknya itu nggak mudah. Kata-kata negatif sejenis itu, itulah kata-kata yang perlu kita perbaiki. Kalaupun memang masalahnya sama-sama sulit, gimana kalau kita ubah? Sepertinya saya butuh kerja keras deh. Sepertinya saya lebih butuh belajar. Sepertinya saya lebih butuh fokus untuk menyelesaikan ini semua. Coba perbaiki, coba bandingkan antara kata-kata sepertinya ini sulit dengan sepertinya ini mudah. Sepertinya ini sulit dengan sepertinya saya butuh lebih fokus. Maknanya apa? Berbeda. Energi yang kita bawa juga berbeda. Lantas kata apa lagi yang akan mampu mengubah hidup kita?
Kadang kita menyebut mencari uang itu sulit. Saya akan berangkat untuk mencari uang. Bagaimana jika kita ubah? Kalau Tuhan mengizinkan, mencari uang itu mudah. Saya akan berangkat menjemput rezeki Tuhan. Asosiasi-asosiasi yang sifatnya abstrak dan negatif, kita ubah menjadi asosiasi dan persepsi yang sifatnya positif. Akan berbeda jadinya ketika kita ngomong, dengan izin Tuhan semua mudah. Dengan izin Tuhan saya pasti bisa. Dengan izin Tuhan ini pasti mampu saya selesaikan. Maka mengubah kata-kata negatif menjadi kata-kata positif dengan sedikit kepastian. Kenapa saya katakan sedikit kepastian? Ya karena memang kepastian yang sejati milik Tuhan. Dengan mengatakan dengan izin Tuhan pasti. Ini akan membuat kita berbeda. Apalagi yang harus kita perbaiki? Kata-kata akan. Saya akan melakukannya nanti. Saya akan melakukannya besok. Saya akan melakukannya kalau ada kesempatan. Kata-kata akan itu, ayo kita perbaiki menjadi saya akan melakukannya. Tapi diganti menjadi saya pasti melakukannya dengan izin Tuhan. Kata-kata akan kita ganti menjadi saya lakukan sekarang. Saya mulai sekarang. Mulai sekarang saya berubah. Mulai sekarang saya perbaiki. Mulai sekarang saya berhasil. Mulai sekarang saya sukses. Kata-kata akan, nanti, esok, dan sejenisnya kita ubah menjadi sekarang, dan kita ubah menjadi saya pasti melakukannya dengan baik. Saya pasti melakukannya sekarang. Saya pasti melakukannya dengan keberhasilan jika Tuhan mengizinkan. Pengandaian juga harus kita ubah. Andai kata, jika, seandainya, ini adalah menunjukkan kalimat-kalimat ketidakmampuan. Kita merasa menyesal, kita merasa nggak berdaya, kita merasa nggak punya kekuatan, maka kita mengatakan, andai kata saya melakukannya dengan baik, mungkin saya sukses. Nggak usah ada kata-kata itu. Kita perbaiki menjadi, saya melakukannya sekarang dan insya Allah saya sukses. Ketika kita mampu memperbaiki kata-kata kita, maka pelan namun pasti prosesnya juga akan menjadi lebih baik. Pikiran kita akan menjadi lebih baik, tindakan kita akan menjadi lebih baik. Sekarang evaluasi. Jangan-jangan terlalu banyak kata negatif yang kita ucapkan. Jangan-jangan terlalu banyak kata yang punya makna ketidakmampuan, ketidakberdayaan yang sering kita sampaikan. Maka di titik ini, sebelum kita memperbaiki dan mengubah kata, coba pahami kata-kata apa saja yang paling sering kita sampaikan. Ambil waktu sebentar, renungkan. Secara spontan, kata apa sih yang paling saya sering ucapkan? Apakah baik atau buruk? Ambil ballpoint, ambil kertas, tulis. Kalau perlu, ketika kita mengatakan sesuatu yang negatif, berhenti sesaat, catat. Amati dalam 3 hari, mulai dari sekarang sampai dengan 3 hari ke depan. Mungkin pakai HP kita untuk mencatat kata-kata negatif kita. Kemudian kenali. Oh ternyata selama ini toh kata-kata negatif saya. Kata-kata negatif itu kemudian kita ubah menjadi lebih baik. Kata akan kita ganti menjadi sekarang. Kata sulit kita ganti menjadi mudah. Kata tidak bisa kita ubah dengan izin Tuhan pasti bisa. Silahkan teman-teman temukan polanya sendiri. Tentang rezeki. Rezeki itu mudah teman-teman. Kadang kita saja yang gak mengerti caranya. Bekerja itu menyenangkan. Hanya kadang kita yang terlalu banyak mengeluh yang bikin kita merasa tertekan, merasa stres. Uang itu sangat mudah didapatkan. Kadang kita yang gak sabar memegangnya, yang gak sabar mendapatkannya. Oleh karena itu, perbaiki semua persepsi negatif kita tentang uang, tentang rezeki, tentang keyakinan kita atas pekerjaan, dan tentang persepsi kita terhadap diri sendiri. Jangan mempersepsikan kita nggak mampu. Terlebih ketika mengatakan, kayaknya saya memang nggak bisa, kayaknya saya memang nggak layak. Berbagai persepsi negatif itu, yuk kita perbaiki dengan apa? Memuji diri sendiri. Narsis dong. Lebih baik Anda narsis daripada minder. Dalam level yang sangat tinggi, narsis itu punya potensi negatif. Tapi dalam level yang wajar, narsis itu bagus. Lebih baik kita pede, berbangga terhadap diri sendiri, terlalu percaya diri.
daripada kita terlalu minder, terlalu gak yakin, terlalu meremehkan diri kita. Setiap kita itu unik. Tuhan menciptakan sesuatu yang luar biasa pada kita. Maka perbaiki persepsi terhadap diri sendiri. Ini yang gak kalah penting. Setiap bangun tidur, setelah kita puji Tuhan, pujilah diri kita. Ini juga bagian dari mengubah kata. Selain mengubah kata-kata negatif tadi, memperbaiki dari semua yang telah kita sampaikan tadi, yang berikutnya adalah pujilah dirimu. Puji kita sebagai bentuk syukur kita terhadap Tuhan. Katakan pada diri sendiri, hai bro, kamu keren. Kemarin kamu sudah berjuang dengan luar biasa. Maka hari ini saya yakin kamu juga akan berjuang dengan luar biasa. Kamu keren, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu pasti bisa. Karena memang Tuhan memberi kamu banyak bakat yang luar biasa. Hanya kita gunakan dengan baik. Yuk kita gunakan dengan baik. Sapa dirimu, sapa diri kita dengan memuji dan mengajak dia diskusi. Kesannya kayak orang gila, tapi percaya saya. Lakukan ini tiap pagi. Sapa dirimu dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Sampaikan terima kasih pada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya bisa bangun, saya bisa beribadah, saya bisa sholat. Kemudian bercermin di kaca, sapa diri kita. Terima kasih karena kamu sudah berjuang. Terima kasih karena kamu telah menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini pun yuk kita lakukan yang luar biasa. Puji kita. Puji diri kita. Sekali lagi, belajarlah untuk memuji diri sendiri. Daripada kita minder. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.